Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita bersama-sama belajar firman. Setiap hari, setiap saat, setiap detik kita belajar. Karena itulah yang membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Dan firman itu adalah merupakan janji Tuhan. Amin, haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Selamat pagi Tuhan, dan saya katakan terima kasih kepada Engkau. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Dan saat ini kami hendak belajar akan firman-Mu. Biarlah Engkau terangi hati dan pikiran kami Tuhan. Supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengar saat ini Tuhan boleh bertumbuh dan berakar serta berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami serahkan proses pembelajaran kami saat ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Efesus. Kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-14. Kitab Efesus yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu anak-anak. Haleluya. Ayat 14 demikian bunyinya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Haleluya. Kalau kita mendengar kata anak-anak, maka konotasi kita adalah anak-anak mereka dengan fisik yang masih kecil, ya. Mereka masih balita atau masih duduk dalam bangku sekolah dasar, suka merengek. Kalau tidak dituruti maka dia akan guling-guling gitu ya. Guling-guling, suka memaksa keinginannya kepada kita. Itu yang ada dalam pemahaman kita tentang figur seorang anak. Tetapi pada pagi hari ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus menasihati kepada jemaat Efesus untuk tidak menjadi jemaat yang mudah dikelabui, mudah untuk terseret oleh arus pengajaran-pengajaran yang salah pada waktu itu. Sehingga ditekankan kamu jangan seperti anak-anak. Kalau anak-anak gak mau dengan kita kasih permen dia mau. Kita kasih kue dia pasti nempel sama kita. Rasul Paulus tidak menghendaki itu untuk jemaat di Efesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menghendaki supaya jemaat di Efesus tidak mudah terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran sesat yang pernah dia dengar. Oh, ini benar loh begini, ya. Ini begini, pengajaran ini benar. Banyak pengajaran yang menurut mereka adalah benar adanya, meskipun itu dari olah pikiran mereka sendiri. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar inilah itulah pengajaran, ya. Atau ada lagi booming, oh Yesus ada di sana, dia mau datang. Ya. Semua itu membawa kita semakin panik dan semakin kita bingung. Yang mana yang harus saya percayai? Berita-berita di luar sana atau berita-berita yang di medsos itu, ya, yang mengatakan Kristen inilah, Kristen itulah. Tetapi kita kembali kepada Alkitab, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam kondisi di penjara pada waktu itu, supaya kita menjadi dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Orang dewasa kan tidak mudah dikelabui, ya. Orang dewasa juga tidak akan merengek-rengek karena sesuatu yang diinginkan. Nah, itulah harapan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pada waktu itu. Tetap teguh dalam pengenalan akan Yesus Kristus sebagai sang penebus dosa mereka serta penyelamat dalam kehidupan mereka. Tetap berpegang kepada kebenaran, yaitu firman Tuhan. Berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus, nasihat yang diberikan Rasul Paulus. Rasul Paulus berharap mereka mengingatnya. Mereka belajar untuk berpegang teguh kepada kebenaran itu.
surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Puji Tuhan Bapak Ibu. Dikatakan di dalam segala hal ke arah Dia. Apapun yang kita pikirkan atau yang mereka pikirkan jemaat di Efesus ini. Ya. Sentralnya adalah Tuhan, sentralnya adalah Yesus. Kita kembalikan, benar nggak ini? Sesuai dengan Alkitab nggak? Yang adalah kepala dikatakan oleh kitab Efesus yang ditulis oleh Rasul Paulus. Segala sesuatu yang kita dengar, berita-berita di luar sana, kita cocokkan lagi dengan firman Tuhan. Cocok tidak? Kalau tidak cocok, kita jangan mudah dikelabui atau jangan mudah terkecoh oleh berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adanya. Oleh karena itu, menjadi orang Kristen diperlukan adanya hubungan dengan Tuhan. Ya, hubungan yang intim lewat doa kita, lewat persekutuan kita, lewat pembacaan firman Tuhan, dan itu membuat kita erat. Ya, erat. Dan kita juga mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kalau kita sering membaca firman Tuhan, ya, kalau kita sering mendengar khotbah-khotbah yang benar penyampaiannya, maka berita sana berita sini tidak menjadikan kita goyah. Ya. Tidak menjadikan kita goyah, dan kita tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Karena kita mempunyai keyakinan yang teguh, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Apapun segala sesuatunya harus kita kembalikan kepada firman Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian di sini adalah pribadi-pribadi yang begitu mengasihi Tuhan, yang sangat erat hubungannya kepada Tuhan. Biarlah kita mau tingkatkan terus menerus, supaya saatnya nanti Tuhan datang kedua kalinya, Tuhan dapati kita tetap beriman di dalam Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara sekalian juga saya, kita berpegang teguh kepada firman. Segala sesuatu yang kita kerjakan sentralnya adalah Tuhan. Kalau sentralnya Tuhan, maka tidak ada motivasi, tendensi apapun yang itu untuk kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah bersama-sama kita belajar hidup kita dipenuhi oleh kebenarannya, supaya semakin kita bisa memberkati orang lain dengan perubahan hidup kita, untuk siap menjadi berkat dan memberkati komunitas di mana kita berada. Amin. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami menyadari sebagai manusia yang lemah tentunya kami mudah untuk mendengar hal-hal yang kurang baik Tuhan. Seringkali kedagingan kami menyukai hal-hal yang bagus, yang kami juga kurang tahu kebenarannya. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kami belajar apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus. Untuk segala sesuatunya kami kembalikan kepada firman-Mu. Dan segala sesuatu yang kami kerjakan, biarlah semata-mata bagi kemuliaan Tuhan, supaya Engkau dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.